Pempek lenjer, oh pempek lenjer, makan sikok pastilah keler. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wati Bahtiar. Video saya kali ini saya mau bikin pempek lenjer dan pempek kapal selam tanpa ikan. Ini bahan-bahannya sudah saya siapkan. Ada terigu sebanyak 250 gram. Terigu ini saya pakai terigu merek Milah ya, terserah teman-teman mau bikin terigu yang pakai merek apapun terserah. Dan ini ada sagu ataupun tepung tapioka sebanyak 400 gram. Ini nanti nggak terpakai semua ya, karena nanti butuh olesan untuk di tangan biar nggak lengket adonan tadi. Lanjut, ini ada garam sebanyak 1 sendok setengah. Ini saya pakai sendok makan ya teman-teman ya. Dan ini ada Royco, saya sedikit, nggak sampai 1 bungkus tadi ya, saya pakai yang harga 500-an ya teman-teman ya. Ini ada minyak sayur, minyak goreng, saya pakai lebih kurang 3 sendok makan ya. Lalu ada telur yang sudah saya rebus 4 butir, saya bagi 2 jadi 8 untuk isian pempek kapal selamnya nanti. Karena kalau 1 butir utuh saya rasa agak kebesaran ya, cukup yang sedang-sedang saja, jadi saya bagi 2. Ini pempeknya praktis dan ekonomis, untuk pemula gampang untuk bikinnya ya teman-teman ya. Kita siapkan air sebanyak kurang lebih 1 liter. Kita rebus dulu airnya sampai mendidih. Dan ini airnya sudah mendidih, berarti sudah siap dibikin atau untuk campuran adonan untuk biang pempeknya ya teman-teman ya. Berhubung tidak pakai ikan, jadi saya pakai biang tanpa ikan ya. Airnya dibiarkan sampai mendidih terus sambil kita masukkan adonan yang lainnya, sebab kalau bikin airnya kurang mateng, nggak mendidih, itu nanti adonan biangnya tidak mateng atau mentah. Ini saya campurkan garam dan penyedap rasanya ke dalam tepung terigu tadi, diaduk-aduk sampai rata. Kalau teman-teman mau mencampurkan atau menambahi penyedap rasa silakan, tapi saya nggak pakai ya ini teman-teman ya. Ini airnya sudah saya ambil, saya siramkan sedikit demi sedikit untuk adonan biangnya. Ini dicampurkan dengan tepung terigu ya teman-teman ya. Kita aduk sampai mengental seperti bubur yang kental ya. Ini air nggak pakai semua ya, sesuai kekentalan adonan biang ya teman-teman ya. Kita aduk terus dan siram lagi sampai adonan menjadi biang yang pas ya teman-teman ya. Jangan terlalu encer atau banyak airnya, nanti pempeknya akan memakai sagu lebih banyak. Ini masih kurang ya, masih agak kental ya. Ini kamera kok nggak fokus. Kita aduk, lalu kita masukkan minyak yang saya siapkan tadi sebanyak kurang lebih
3 sendok makan ya teman-teman ya. Ini minyak gorengnya, minyak sayur ya teman-teman ya. Kita aduk sampai rata. Kalau dikasih minyak, adonannya nanti bakal kalis ya teman-teman ya. Nih sudah jadi adonannya. Di sini saya nggak pakai telur ya untuk biangnya. Kita tunggu sampai dingin ya teman-teman ya. Ini sudah dingin. Kita ambil sedikit demi sedikit, kita adon pakai sagu ataupun tapioka ya teman-teman semuanya. Tapioka yang saya pakai tapioka yang ekonomis, tapi bukan tapioka yang murahan ya teman-teman ya. Nih karena di warung saya juga saya jualan itu tapioka yang saya pakai, sering saya pakai untuk bikin makanan ataupun pempek tapioka yang merek Terong ya. Kalau teman-teman nggak ada tapioka seperti yang saya sebut tadi, silakan pakai tapioka yang pokoknya tapioka lah ya. Kata orang Palembang sagu ya. Ini kita ulen, jangan terlalu banyak sagunya ya. Seperti video saya yang sebelumnya, bikin pempek itu biar nggak banyak sagu dan biar tidak kejal ataupun kenyal pempeknya, jangan terlalu banyak ngulen, jangan kuat-kuat waktu ngulennya ya. Ini sudah selesai ya teman-teman, adonannya saya ulen. Nih ngulennya jangan seluruhnya adonan diulen semua ya, sedikit-sedikit aja. Jadi kita bisa menyesuaikan ke adonan tadi supaya tidak terlalu keras ataupun terlalu kejal ya pempeknya nanti ya teman-teman ya. Ini saya bulat-bulatkan. Sesuai dengan telur tadi, jadi saya agak besar ya bulat-bulatannya ya teman-teman ya. Kalau cara bikin pempek kapal selamnya pakai telur yang masih mentah, bukan telur rebus, artinya ini setelah bulat-bulat kayak gini, sudah dibentuk kayak mangkok kayak gini, harusnya langsung menyiapkan air yang sudah mendidih dan langsung direbus ya. Tapi ini karena berhubung telurnya sudah saya rebus, jadi tidak mempengaruhi adonan pempeknya ya. Jadi cukup didiamkan sini juga dulu, nanti baru direbus pun nggak apa-apa. Ini tips untuk pemula yang baru belajar bikin pempek kapal selam ya. Begini caranya ya. Nih telurnya saya masukkan, saya bentuk dulu, tutup ya teman-teman, dan dia pinggir-pinggir ya. Ini tadi pempeknya nih. Kok jatuh. Kita bentuk lagi sampai telurnya habis ya teman-teman ya. Dan sisanya nanti insya Allah mau saya bikin pempek lenjer ya. Nih teman-teman, cantik kan bentuknya.
Tapi saya kurang paham, walaupun saya orang Palembang, saya kurang paham sih kenapa disebut pempek kapal selam. Nanti kita carilah ya, apa silsilahnya kok bisa disebut pempek kapal selam. Apa karena dia berbentuk seperti kapal, lalu masukkan dalam air, menyelam. Ini caranya ya, saya ajarin cara bikin mangkokannya sebelum diisi telur. Kita puter-puter sampai seperti mangkok. Nih, kita isi dalamnya, masukkan telurnya. Ini saya mau bikin pempek lenjer. Berhubung telurnya tadi sudah selesai, kita jadikan pempek kapal selam. Jadi sisanya saya bikin pempek lenjer ya teman-teman ya. Ini cara bikin pempek lenjernya seperti ini. Ini video saya percepat ya teman-teman ya. Udah selesai dapat 2 lenjer. Pempek lenjer, oh pempek lenjer, siapa nyingok pastilah ngiler. Pempek lenjer, oh pempek lenjer, makan sikok pasti kelenger. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Lumayan banyak kan hasilnya, dan ini siap direbus sambil kita mau masak air. Saya nyalakan kompornya, dan ini airnya pun sudah mendidih. Kita mau rebus pempeknya, jangan lupa dikasih dulu minyak goreng ya teman-teman ya, minyak yang baru tentunya ya, untuk biar nggak lengket di pempeknya nanti ya. Kita kasih minyak di air tadi ya teman-teman ya. Ini udah mulai mengapung dan udah mateng. Tapi ingat teman-teman, ini sudah lama ya ngapungnya, karena ini saya skip tadi, saya percepat juga ya. Nih saya angkat empek-empeknya. Ada yang bilang empek-empek, ada yang bilang pempek. Kalau bahasa uang Palembang pempek. Nih pempeknya. Mau dimakan langsung habis direbus gini bisa pakai cuko, ataupun kalau mau digoreng lebih enak lagi ya teman-teman ya. Ini habis direbus nanti digoreng lagi. Ini udah selesai, nanti kita goreng kalau mau makan yang sudah digoreng ya teman-teman ya. Saya siapkan minyaknya untuk menggoreng. Kalau minyaknya sudah panas, baru kita masukkan pempeknya ya teman-teman ya. Ini udah panas, kita masukkan pempek yang sudah direbus tadi. Kita goreng hanya sebagian aja ya, karena kalau langsung digoreng nanti nggak habis dimakan. Kita bikin gorengan itu yang secukupnya aja, sisanya bisa kita simpan ya. Saya goreng pempek lenjer dan pempek kapal selamnya. Dan ini sudah matang.
mau saya potong-potong dan mau saya hidangkan mau saya masukkan ke dalam piring. Bisa juga pakai mangkok ya teman-teman ya. Tuh telurnya cantik banget. Kita pindahkan ke piring ya teman-teman. Dan ini pempek lenjernya saya potong-potong. Kita pindahkan ke dalam piring. Ini saya pakai piring karena ini agak besar ya. Jadi biar luas saja gitu. Jangan lupa dipotong, dicacahkan timun yang baik. Bagi yang suka timun, kalau saya suka timun ya teman-teman ya. Kalau yang nggak suka timun bisa di skip, nggak usah pakai timun. Dan ini kita siram cuko. Lemak nian. Dan inilah hasil pempeknya ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman di like, share, komen, and subscribe video-video saya. Sampai di sini dulu ya teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan barokah. Terima kasih semuanya. Bye bye.